Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru, ingin memberikan materi tentang polusi. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu melaksanakan protokol kesehatan agar tetap terjaga kesehatan kita. Kali ini Pak Guru ingin mengajarkan tentang materi polusi. Apa itu polusi? Jadi sebelum pengertiannya kita lihat dulu peta konsepnya. Polusi itu kita akan mempelajari tentang pengertian polusi, macam-macam polusi, polusi dan polutan di lingkungan, dan indikator polusi di lingkungan. Pengertian polusi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Macam-macam polusi. Polusi itu ada 3, ada polusi air, ada polusi tanah, dan ada polusi udara. Kita mulai dengan polusi air. Pengertian polusi air itu dapat terjadi jika terjadi perubahan pada kualitas air, baik secara kimia, biologi, atau fisika, yang dapat membahayakan makhluk hidup. Atau lebih gampangnya, polusi air itu adalah pencemaran yang terjadi di dalam air karena masuknya zat kimia, biologi, atau proses fisika yang dapat membahayakan makhluk hidup. Polutan di air atau zat pencemar yang ada di air itu ada banyak. Antara lain, agen penyebab penyakit, limbah yang memerlukan oksigen, bahan kimia organik, bahan kimia anorganik, nutrien tumbuhan, sedimen, bahan radioaktif, dan panas. Agen penyebab penyakit itu bisa berasal dari bakteri yang masuk ke air, dan apabila manusia mengkonsumsi air tersebut, maka kita akan berdampak menimbulkan penyakit pada manusia. Contohnya mungkin agen penyakit itu biasanya kalau ada bakteri, maka kesehatan kita bisa terganggu. Contohnya kita terkena diare. Limbah yang memerlukan oksigen, berarti limbah yang memerlukan oksigen itu apabila terlalu banyaknya sampah atau limbah organik yang masuk ke dalam badan air. Sementara di badan air itu terdapat mikroorganisme yang akan menggradasi bahan-bahan organik tersebut. Sehingga mikroorganisme tersebut membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Jadi air tersebut akan kekurangan oksigen. Akibatnya di badan air itu biasanya organisme air akan cepat mati karena kekurangan oksigen. Bahan kimia organik, ya, banyak juga bahan kimia organik itu. Terus yang masuk ke dalam air, sampah-sampah organik, limbah rumah tangga, limbah pabrik yang masuk ke dalam air. Bahan kimia organik itu limbah-limbah yang bukan berasal dari makhluk hidup, berasal dari bahan tambang. Jadi mungkin logam-logam yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Nutrien tumbuhan. Nutrien tumbuhan itu bisa menjadi pencemar di air apabila jumlahnya lebih banyak dari biogradasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Jadi walaupun itu nutrien makanan, tetapi kalau lebih banyak malah akan membusuk, malah akan menjadi penyakit. Sedimen itu adalah endapan-endapan yang masuk ke dalam badan air. Jadi bisa berupa tanah, batuan. Jadi tanah batuan yang ukurannya sangat kecil, partikulat. Jadi endapan
itu juga berbahaya. Bahan radioaktif, nah ini juga ya memang ada, tetapi memang untuk daerah-daerah tertentu, biasanya di daerah dekat-dekat tambang itu biasanya kalau pencucian bahan-bahan mineral tambangnya itu biasanya mengandung bahan radioaktif. Nah, airnya itu yang berbahaya apabila masuk ke badan air atau sungai. Panas energi biasanya ini untuk di daerah-daerah industri, di daerah perkotaan yang menggunakan mesin-mesin diesel yang sangat besar, jadi dia butuh pendingin yang berupa air. Ya, setelah airnya panas itu langsung dibuang ke badan air. Nah, itu berbahaya untuk mikroorganisme atau makhluk hidup yang ada di badan air atau di sungai. Sumber-sumber polusi air, sumber polusi di air itu bisa sumber langsung, sumber tidak langsung. Maksudnya sumber langsung itu biasanya itu misalnya berasal dari pabrik, rumah tangga, itu langsung dia buang ke badan air atau ke sungai. Kalau sumber tidak langsung berarti biasanya contohnya itu insektisida yang digunakan untuk membunuh serangga oleh para petani, dan terlalu banyak dia mengendap dulu di tanah. Nah, setelah itu datang hujan. Nah, air hujan ini yang akan membawa insektisida yang berlebihan itu ke badan air. Jadi air yang tercemar oleh insektisida. Terus yang berikutnya adalah macam-macam polusi, polusi udara. Nah, ditimbulkan dari polutan dan sumber-sumber alami atau kegiatan manusia. Jadi polusi udara itu pencemaran yang terjadi di udara. Polutan di udara itu, zat pencemar yang ada di udara itu antara lain adalah materi partikulat, nitrogen oksida, NO2, sulfur oksida atau SO2, karbon dioksida atau CO2, karbon oksida atau CO, hidrokarbon. Hidrokarbon itu contohnya itu apa namanya seperti etana, jadi hasil dari biogradasi organisme. Misalnya sampah organik diuraikan oleh mikroorganisme, maka yang dihasilkan adalah hidrokarbon atau metana, biasanya ini baunya menyengat. Terus ada ozon, polutan ozon. Ini sebenarnya bukan zat pencemar ozon itu biasanya ini dihasilkan dari aerosol atau zat pendingin pada AC atau kulkas atau refrigerator, itu biasanya menggunakan ini. Nah, sumber-sumber polusi di udara itu dapat terjadi di luar ruangan outdoor dan dapat terjadi di dalam ruangan indoor. Ya, kalau di luar itu biasanya cerobong asap atau knalpot kendaraan bermotor dari kendaraan yang ada di jalanan. Terus kalau yang di indoor itu biasanya mungkin bisa aerosol atau misalnya obat-obat pembunuh nyamuk atau serangga, atau aerosol dari parfum. Nah, itu juga sebenarnya itu polusi, bisa menyebabkan polusi udara, menipisnya ozon, atau aerosol permainan anak-anak, biasanya trompet yang menggunakan aerosol atau gas, itu biasanya itu juga bisa menimbulkan polusi udara. Berikutnya polusi tanah, yang menjangkau berbagai perubahan fisik kimia pada tanah yang memberi dampak negatif bagi kehidupan tumbuhan dan hewan, dan juga secara tidak langsung manusia. Polutan di tanah atau zat pencemar apa sih yang yang ada di tanah itu? Satu adalah limbah padat, biasa disebut dengan sampah, logam perak, jadi mineral-mineral yang ada di dalam tanah, nah dikembalikan kembali ke tanah, itu berupa logam perak. Terus pestisida, yaitu pestisida ini zat racun atau pembunuh, bisa untuk serangga,
jadi untuk hama ya. Terus nitrogen fosfat dan garam-garam mineral itu juga polutan di tanah. Jadi nitrogen kalau terlalu banyak itu berbahaya untuk tanah, fosfat dan garam. Jadi ini kalau bereaksi malah bisa tanah bersifat sangat asam. Sumber-sumber polusi tanah, sumber-sumber utama polutan di tanah adalah kegiatan pertanian. Memang paling banyak itu pada proses pertanian. Jadi di situ ada pestisida atau insektisida, terus ada pupuk-pupuk yang berlebihan itu kalau tidak bisa diuraikan lagi itu malah berbahaya bagi tanah itu sendiri. Jadi bisa membunuh mikrobia yang ada di dalam tanah. Kalau mikrobianya itu sudah mati berarti tidak ada yang bisa menguraikan organik yang ada di tanah. Sehingga tanah menjadi tidak subur. Terus polusi suara diartikan sebagai suara atau bunyi yang dapat mengganggu dan atau merusak pendengaran manusia dan hewan. Ya, kebisingannya itu dibagi tiga. Ada kebisingan impulsif, kebisingan kontinu, dan kebisingan semi kontinu. Sumber-sumber polusi suara itu satu kebisingan yang ditimbulkan mesin, kebisingan yang ditimbulkan oleh vibrasi, dan kebisingan yang disebabkan oleh udara. Berbagai jenis polutan air dan sumbernya. Jenis polutan, agen penyebab penyakit, itu sumber utamanya itu limbah rumah tangga, kotoran hewan. Terus limbah yang memerlukan oksigen itu berasal dari kotoran hewan dan manusia, dan limbah industri sumbernya. Terus bahan kimia organik, minyak itu biasanya sumber utamanya buangan mesin dan kendaraan bermotor atau bocornya pipa. Terus pestisida itu lahan pertanian dan perkebunan. Ini berbagai jenis polutan air dan sumbernya. Jadi agen penyakit tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa biasanya itu berasalkan dari limbah rumah tangga, bisa juga dari kotoran manusia, bisa juga dari kotoran hewan. Limbah rumah tangga itu karena biasanya yang dihasilkan itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik itu biasanya mengundang kuman atau bakteri ya untuk pembusukan organik. Nah, ini kalau dia banyak, dia berlebih dan masuk ke saluran pencernaan, maka dia akan menimbulkan penyakit. Atau masuk dulu ke dalam badan air atau ke dalam tanah, masuk ke dalam sumur, dan air di sumur digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak. Nah, setelah memasak masuk ke saluran pencernaan dan menimbulkan penyakit. Salah satunya adalah bakteri bisa Escherichia coli, itu biasanya menimbulkan mencret, diare, terus E. coli. Berikutnya limbah yang memerlukan oksigen, kotoran hewan dan sumbernya itu kotoran hewan dan manusia serta limbah industri. Biasanya kotoran hewan ini kalau dia masuk ke dalam air, jadi dia itu pada saat diuraikan itu berarti semakin banyak bakteri yang kalau semakin banyak kotoran hewan atau kotoran masuk ke dalam badan air atau sungai, maka semakin banyak bakteri yang datang untuk menguraikan. Karena kotoran hewan dan manusia ini kan limbah organik. Jadi kalau banyak bakteri yang menguraikan berarti banyak juga membutuhkan oksigen. Jadi di badan air akan kekurangan oksigen. Jadi semua makhluk hidup yang ada di air akan mati kekurangan oksigen. Berarti ini juga polutan yang berbahaya. Terus jenis polutan berikutnya, nah ini bahan kimia organik. Itu bisa, kenapa dia minyak dikatakan organik? Karena minyak itu hasil destilasi, hasil penyulingan dari bisa kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu tumbuhan, jadi makhluk hidup. Jadi apa saja yang berasal dari makhluk hidup itu dikatakan sebagai
bahan kimia organik. Jadi minyak itu sumbernya itu buangan mesin, kendaraan bermotor, bocornya pipa. Jadi mungkin kalau buangan mesin itu mesin yang menggunakan biodiesel. Jadi bahan bakar minyaknya itu menggunakan biodiesel. Jadi kalau minyak yang berasal dari fosil itu tidak bisa dikatakan sebagai kimia organik. Itu bisa juga dikatakan sebagai kimia organik karena mereka memang berasal dari makhluk hidup yang sudah membantu, akhirnya didestilasi terus menjadi minyak. Pestisida ini juga bahan kimia organik. Jadi ini kalau penggunaannya terlalu banyak, jadi terus dia ini terbawa oleh air hujan sampai ke badan air, ini juga berbahaya. Berikutnya berbagai tingkat kebisingan. Nah, ini tingkat kebisingan, ini polusi suara, desibel, tingkat kebisingan desibel. Nah, ini contohnya. Jadi amat sangat tenang itu 10 sampai 20 desibel itu suara daun bergerak itu. Jadi kalau ada angin, ada pohon. Jadi kalau dia bersuara, ya itu 10 sampai 20 desibel. Jadi masih enak untuk didengar. Terus sangat tenang itu 30 sampai 50, suara orang bercakap normal. Jadi kalau ada orang berbicara biasa saja tanpa mengeraskan suaranya itu ya sangat tenang. Jadi itu 30 sampai 50 desibel. Bising. Ini bising ini kalau kita mendengar itu 60 sampai 70 desibel itu suara vacuum cleaner itu. Jadi itu sudah mulai bising itu. Sudah desibelnya sudah tinggi. Sangat bising ya suara sirine mesin diesel. Kalau kita mendekati mesin-mesin besar, mesin diesel di pabrik itu sudah sangat bising itu karena kita tidak bisa mendengar orang bercakap-cakap lagi. Atau suara sirine, kalau kita di dekatnya kita sudah tidak bisa mendengar orang berbicara lagi. Terus sudah menulikan, ini karena sudah 100 sampai 120 suara jet atau suara halilintar itu peka sekali. Itu kalau kita kita dekat dengan suara pesawat itu sudah desibelnya sama besar 100 sampai 120. Itu sudah lumayan itu. Amat sangat menulikan suara mesin roket. Biasanya jarang kita bisa mendekati mesin roket ini. Itu karena tidak semua dari kita bisa mendekati instalasi roket. Jadi kita tidak bisa tahu dengan jelas bagaimana. Tetapi yang pasti itu di atas 120 desibel. Sangat memekakan, sangat menulikan. Jenis polutan yang dihasilkan di lingkungan kerja. Jadi zat pencemar yang ada di lingkungan kerja. Misalnya kalau di pertanian, agrikultur, itu pertanian itu jenis polutan atau zat pencemarnya itu bisa partikel tanah dan nitrogen. Dari mana sih asalnya ini? Nitrogen ini ya berasal dari pupuk yang tidak semuanya tergradasi dengan baik dan tidak semua bisa dihisap oleh tumbuhan. Jadi dia berlebih tersimpan di dalam tanah. Nah, ini bisa jadi pencemar karena nanti kalau datang hujan dia terbawa oleh air dan mengalir ke badan air atau sungai. Pertambangan. Nah, ini lingkungan kerja. Kalau kita kerja di pertambangan itu jenisnya apa saja? Tetrakloroetil atau benzena. Ini zat-zat kimia pertambangan sianida, arsenik dan merkuri. Ini zat-zat kimia yang digunakan untuk mengikat partikel logam hasil tambang. Jadi sianida, arsenik, merkuri. Atau kayak sianida ini biasanya ini digunakan untuk racun serangga. Jadi insektisida. Jadi arsenik ini untuk bahan-bahan bangunan.
di asbes itu asalnya dari arsen. Kalau merkuri ini biasanya barang tambang seperti tambang emas itu menggunakan merkuri jadi untuk menangkap emas. Jadi pada saat pencucian emas diperas, nah biasanya hasil cuciannya itu ada sedikit itu yang jatuh dan terbawa ke badan air. Nah, jadi kalau penambangannya skalanya besar itu lumayan. Jadi apalagi pertambangan emas liar yang digunakan oleh masyarakat yang sangat banyak yang menggunakan merkuri, itu sangat berbahaya. Jadi air cucian emasnya atau pengikatan emasnya dari merkuri itu biasanya langsung lari ke badan sungai karena dia mencuci langsung di situ. Industri tekstil itu ada tetrakloroetil atau benzena, ini digunakan untuk pewarna, zat kimia untuk pewarna, terus untuk pengawet dan untuk pemutih yang digunakan oleh industri tekstil. Itu berbahaya. Biasanya cairan sisa pencucian tekstilnya itu ya dibuang langsung ke sungai, ke badan air. Terus rumah sakit, sisa-sisa obat-obatan yang wujudnya cair itu berbahaya. Kalau tidak diolah kadang langsung dibuang ke badan air. Terus industri kertas, klorin natrium hidroksida, jadi zat kimia yang digunakan untuk pengolahan kertas. Jadi pulp atau bubur kayu, jadi ditambahin dengan klorin atau natrium hidroksida untuk menghasilkan kertas. Terus perminyakan nitrogen oksida NO, jadi minyak itu digunakan zat NO itu untuk mempercepat proses destilasi di kilang-kilang minyak. Terus lanjut, indikator polusi di lingkungan. Indikator polusi air itu tanda-tandanya apa saja? Ada tanda secara fisik, indikator secara kimia, indikator biologisnya. Terus indikator polusi di udara ada indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologi. Indikator polusi tanah juga ada indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologinya. Jadi tanda-tanda secara fisik kalau itu terjadi polusi, misal contohnya indikator polusi di udara, indikator fisiknya itu fisik. Jadi udara kita melihat ada asap tebal hitam. Nah, terus indikator kimianya, dia mengandung biasanya apa? Ada zat kimianya berupa NO2 atau CO2 atau SO2. Terus indikator biologinya biasanya perubahan pada tanaman yang ada di sekitar. Terus indikator polusi air, yaitu ya, fisiknya itu kita bisa melihat airnya itu keruh, berbusa. Terus indikator kimianya itu ya kandungan yang ada di dalam air tersebut. Terus indikator biologi, banyaknya hewan yang mati di air, nah itu menjadikan indikator biologi. Atau banyaknya tumbuhan eceng gondok, itu juga indikator biologi yang ada di air. Di tanah, indikator fisiknya itu ya tanahnya kelihatannya tandus, kurang air. Indikator kimia ya zat-zat yang ada di zat-zat kimia yang ada di dalam tanah. Indikator biologi misalnya banyak tumbuhnya lichenes atau kerak, nah, berarti ya tanah itu sudah tidak subur lagi. Tapi kalau masih ada lumut, nah berarti dia subur. Untuk sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan langsung nanti dengan Pak Guru. Sekian dulu dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.